Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang penyembuhan luka akut, patogenesis dan temuan klinisnya. Oke, sebagai catatan terlebih dahulu, di sini kemampuan penyembuhan luka itu bergantung pada asal trauma, adanya infeksi, adanya benda asing, iskemia jaringan, vaskularitas, tingkat edem, atau peningkatan tekanan jaringan. Oke, misalnya di sini terjadi luka tusuk, lecet, atau luka remuk. Itu akan menimbulkan cedera kulit akut. Juga di sini jika terjadi iskemik, kemudian tekanan berlebih, itu akan mengakibatkan penurunan suplai darah dan oksigenasi, sehingga terjadi kerusakan kulit yang utuh. Nah, kerusakan kulit ini akan mengganggu struktur dan fungsi jaringan dermis, epidermis, dan subdermalnya. Sehingga dapat mengakibatkan vasokonstriksi yang transien, pembentukan sumbat platelet, kemudian jejas pada endotel dan subendotel, serta mengaktifasi jalur koagulasi, di mana ketika hal tersebut akan menimbulkan perdarahan menjadi berkurang atau berhenti karena sumbatan hemostatik atau hemostasis, sehingga mengakibatkan clot yang menyatukan ujung luka, menurunkan perdarahannya. Selanjutnya, gangguan dari struktur kulit tadi akan mengakibatkan respon inflamasi, terutama pada lapisan kulit yang terganggunya, biasanya berlangsung antara 0 sampai 7 hari. Di mana di sini akan terjadi sel mas akan melepaskan histaminnya sehingga merespon iritan, dan sehingga terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kecil terhadap neutrofil dan makrofag, sehingga leukositnya berproliferasi dan menyapu kotoran dan bakterinya. Juga mengakibatkan makrofag melepaskan transforming growth faktor beta atau TGF beta. Selanjutnya, histamin ini juga akan meningkatkan suplai vaskuler dan vasodilatasi di daerah luka, sehingga terjadi merah atau eritem. Juga histamin ini akan meningkatkan tekanan hidrostatik, sehingga mendorong cairan dari pembuluh ke jaringan sekitar, sehingga timbul edem. Juga di sini respon inflamasinya pada kulit akan mengaktifasi komplement, sehingga memicu sel endotel sekitar untuk melepaskan prostaglandin, di mana prostaglandin juga di sini memiliki efek itu peningkatan suplai vaskuler dan vasodilatasi daerah luka, sehingga terjadi eritem, dan peningkatan dari tekanan hidrostatik sehingga mendorong cairan dari pembuluh ke jaringan sekitar sehingga menimbulkan edem. Selanjutnya, setelah terjadi inflamasi pada lapisan kulit yang terganggu tadi, itu akan selanjutnya terjadi proliferasi, di mana kolagen, matriks ekstrasel, dan pembuluh darahnya. Di mana di sini TGF beta yang tadi telah dihasilkan itu dibentuk selama fase inflamasi, menarik fibroblast ke daerah lukanya, sehingga fibroblas dan makrofag itu menstimulasi pertumbuhan jaringan dan angiogenesis yang menggantikan sumbat hemostatik. Akhirnya reepitalisasi terjadi. Nah, sehingga timbullah nih yang disebut kita keropeng. Nah, keropeng itu adalah bagian dari suatu proses penyembuhan, terutama pada kulit. Selanjutnya, proses proliferasi tadi selama 4-14 hari akan berlanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase remodeling, di mana terjadi penurunan dari pembuluh darah dan kolagen mulai tersusun. Biasanya terjadi antara 8-365 lebih hari. Di sini saat remodeling, kolagen tipe 1 yang mengalami tautan secara silang secara luas menggantikan kolagen yang berserakan yang tersusun pada fase proliferasi. Nah, sehingga mengakibatkan lukanya itu menjadi sembuh biasanya. Dan juga peningkatan kadar protein dalam kolagennya, nah sehingga mengakibatkan luka parut atau scar parut. Oke, nah mungkin itu aja teman-teman yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.